Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fathul Qorib dalam perkuliahan teori komunikasi. Kemarin kita sudah membicarakan tentang teori interaksionisme simbolik dan juga teori disonansi kognitif. Semoga teman-teman bisa paham. Dan sekarang kita akan mendiskusikan tentang teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory yang dikemukakan oleh Judy Bargen. Teori ini dikembangkan oleh Judy Bargen pada tahun 1978. Awalnya, Bargen fokus pada peran nonverbal dalam sebuah proses komunikasi. Sehingga, awalnya teori ini bernama expectancy violation theory nonverbal. Namun kemudian, kata nonverbal dihilangkan karena penelitian ini berkembang pada banyak bidang komunikasi. Teori ini menyatakan kita memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan mahasiswa di ruang kepala program studi misalnya, saya memiliki harapan bahwa kalian akan duduk dengan baik, tidak berbicara kasar atau bersuara keras, serta saya berharap menjaga jarak yang cukup dengan saya. Saya juga tidak ingin kalian duduk di kursi di samping saya selama kita diskusi. Nah, ketika mahasiswa tersebut malah berbuat sebaliknya, maka harapan saya telah dilanggar. Dari sinilah awal mula dari teori pelanggaran harapan yang akan kita pelajari. Namun sebelum membahas asumsi-asumsi dari teori pelanggaran harapan Bargen, saya ingin kalian berkenalan dulu dengan Edward Hall yang telah meneliti penggunaan ruang seseorang dalam berkomunikasi yang disebut proksemik. Karena Bargen sendiri juga banyak dipengaruhi oleh Hall dalam memaparkan teorinya. Edward Hall meneliti perilaku orang-orang Amerika Utara, lalu dia menyimpulkan ada 4 zona proksemik dalam komunikasi yang mereka lakukan. Pertama, ada zona intim atau jarak intim. Yang kedua, ada jarak personal atau zona personal, kemudian jarak sosial dan juga jarak publik. Kita akan mendiskusikannya satu persatu. Pertama, jarak intim. Zona ini mencakup perilaku yang ada pada jarak 0 sampai 18 inci atau 18 inci ini adalah 46 cm. Bayangkan ada seseorang yang tidak kalian kenal duduk di samping kalian saat di kantin kampus dengan jarak yang sangat dekat. Tentu kita akan risih, bukan? Karena jarak inti hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita, seperti pasangan atau orang tua, atau hubungan lain yang bisa hingga bersentuhan kulit atau berpelukan. Zona yang kedua yaitu jarak personal. Zona ini mencakup perilaku yang terdapat pada area yang berkisar antara 18 inci yaitu 46 cm sampai 4 kaki atau 1,2 meter. Menurut Hall, perilaku dalam jarak personal ini termasuk ketika kita bergandengan tangan hingga kita menjaga jarak dengan seseorang sejauh panjang lengan kita. Nah, jarak personal seringkali kita gunakan untuk orang-orang yang berada dalam lingkungan sekitar kita seperti keluarga dan teman-teman dekat. Dalam jarak personal ini, volume suara yang digunakan biasanya sedang. Panas tubuh seseorang bahkan kita bisa rasakan, atau bau nafas atau bau badan itu bisa tercium dalam jarak personal. Jadi kalian bisa membayangkan sejauh apa jarak personal tersebut. Zona yang ketiga yaitu jarak sosial. Nah, jarak sosial ini berkisar antara 4 kaki sampai 12 kaki atau 1,2 meter sampai 3,6 meter. Jarak hingga 3 meteran ini biasanya berada pada lingkaran teman-teman satu kelas, atau kalau saya adalah rekan kerja saat kita berdiskusi atau rapat. Jarak ini masih cenderung dekat karena kita mengenal mereka semua dan masih dapat melihat perilaku nonverbal orang lain secara jelas. Kita bisa membuat perbandingan dengan jarak personal.
Jika jarak personal berlaku pada teman sekelas, tapi mereka adalah sahabat yang kita sering keluar bareng sama mereka. Tapi pada jarak sosial, teman kita hanya kita kenal di dalam kelas, tapi tidak pernah berhubungan secara personal. Yang terakhir adalah jarak publik. Nah, jarak ini lebih dari 3,6 meter ke atas. Bisa jadi 4 meter, 5 meter, sampai 7 meter. Yang biasanya ada pada ruang-ruang publik seperti seseorang ketika berpidato, atau ketika saya atau guru mengajar di kelas, atau saat kita mendengarkan kampanye di alun-alun kota. Nah, pada jarak publik ini biasanya kita sudah tidak saling mengenal lagi, namun kita sama-sama menyadari bahwa ini adalah satu ruang yang siapapun boleh berada di sana atau meninggalkan area tersebut. Jarak-jarak yang tadi kita sebutkan adalah batasan seseorang bisa masuk dalam kehidupan kita. Ketika orang melanggar jarak tersebut, misalnya mereka terlalu dekat dengan kita, atau kita terlalu dekat dengan orang lain padahal itu orang asing, maka ada jarak yang terlanggar. Nah, bisa jadi pelanggaran itu menimbulkan masalah serius. Diskusi kita tentang proksimitas atau zona ruang yang digunakan oleh individu sebenarnya bisa kita perpanjang pada konsep kewilayahan atau territoriality. Kewilayahan ini memiliki konsep yang sama dengan zona ruang yang digunakan oleh individu di atas, namun berada dalam konteks yang berbeda. Nah, kewilayahan ini sendiri dibagi menjadi 3, wilayah primer, wilayah sekunder, dan wilayah publik. Wilayah primer merupakan wilayah eksklusif seseorang yang mereka akan nyaman di dalamnya, dan ketika ada orang asing masuk dalam wilayah ini, maka dia akan bersikap waspada atau tidak suka. Wilayah primer bagi saya misalnya adalah ruangan saya sebagai kepala program studi. Dalam ruang prodi tersebut, saya bebas untuk memasang foto saya, memasang foto orang yang saya sukai, memberikan sentuhan furniture yang sesuai dengan kesukaan saya, atau membeli cat dinding dengan warna sesuai kesukaan saya juga. Nah, kalian sebagai mahasiswa mungkin juga punya wilayah primer, misalkan di kamar kos kalian, atau di kamar mandi kontrakan. Wilayah yang kedua yaitu wilayah sekunder, yaitu ketika kita merasa memiliki afiliasi atau keterhubungan dengan wilayah tersebut, padahal itu wilayah publik. Misalnya, kalian di pojokan warung kopi Andakara, mungkin itu adalah wilayah sekunder kalian karena orda kalian sering kali rapat di sana, atau karena pojokan itu tempat favorit kalian saat pacaran. Bagi mahasiswa semester akhir, wilayah sekundernya mungkin adalah perpustakaan, karena biasanya mahasiswa semester akhir menghabiskan waktu mengerjakan skripsi di sana. Bagi kalian yang sedang mengerjakan proyek film dengan saya, maka laboratorium komunikasi adalah wilayah sekunder kalian. Wilayah yang terakhir yaitu wilayah publik. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak memiliki kepemilikan khusus pada seseorang, misalnya alun-alun, pantai, bioskop, dan lain-lain. Bisa jadi kampus Unitri adalah wilayah publik karena orang-orang bebas masuk keluar kampus ini. Kalian tidak bisa mengklaim bahwa di bawah patung Tribuana merupakan wilayah sekunder atau wilayah primer kalian, karena akan sangat sulit mencegah orang lain untuk berada di sana. Jadi bisa kita katakan Unitri merupakan wilayah publik, wilayah semua orang. Diskusi tentang zona ruang dan kewilayahan bisa jadi sangat menarik untuk mengetahui batasan orang-orang dalam menggunakan ruang di sekelilingnya. Kalian mungkin bisa berpikir, di transportasi umum, kita berdesakan dengan orang lain sampai jarak 0 meter. Apakah ini dikatakan jarak intim? Tentu bukan. Di bus atau kereta, kita bisa katakan sebagai jarak publik atau wilayah publik. Karena itu, saat di sana kita menjaga sikap, menjaga diri, dan tidak tenang ketika banyak orang asing yang melanggar batas toleransi jarak intim kita. Tetapi karena semuanya sadar bahwa itu adalah wilayah publik, sehingga mereka semua saling menjaga diri. Nah, teman-teman, tadi yang saya jelaskan terkait dengan zona ruang dan juga
kewilayahan itu sebenarnya masih pendahuluan pemahaman gitu ya. Jadi teori pelanggaran harapan ini belum selesai. Kita juga belum masuk pada asumsi-asumsi yang dijelaskan oleh Judy Bargen. Maka dari itu nanti setelah ini akan saya jelaskan lagi secara lebih lengkap bagaimana asumsi-asumsi teori pelanggaran harapan yang dijelaskan oleh Judy Bargen. Pada video kedua, sampai jumpa.